Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini Sobat Kicau Mania kami akan memberikan tips dan ini ilmu Sobat Kicau Mania, banyak juga dipertanyakan oleh teman-teman sekalian. Nah, apa saja itu Sobat Kicau Mania, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, Sobat Kicau Mania, ada muncul beberapa pertanyaan kemarin tempo hari. Nah, ini banyak bertanya, ini pemula khususnya. Om, apakah tangkringan itu mesti dekat dengan glodok? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah, Om, apakah glodok itu harus tinggi, tidak bisa rendah? Nah, itu pertanyaan kedua. Dan ketiga, bagaimana lantai dasarnya, ya kan? Alasnya itu pakai apa? Pasir, koral, atau tanah? Nah, banyak teman-teman kita ya yang belum paham ya, khususnya pemula, untuk persiapan di kandang seperti apa dan apa saja aksesoris dan juga perlengkapan di kandang. Nah, bagaimana idealnya dan juga bagaimana saran terbaiknya. Nah, di sini kita akan bahas Sobat Kicau Mania. Yang pertama, kalau untuk tangkringan kita berikan 3 ya. Untuk posisi di bawah, di atas pasir itu 1 ya. Apabila Anda akan mulai batu turun glodok, dia nangkring di sana. Terus yang kedua adalah posisi di tengah, itu tangkringannya. Dan yang ketiga adalah posisi di atas ya, untuk meloncat ke glodok. Nah, dulu kami berpikir Sobat Kicau Mania kalau untuk tangkringan itu harus dekat dengan glodok. Ternyata tidak. Sampai sekarang kita posisi tangkringan jauh seperti ini ya. Kalian bisa lihat di hadapan video ini. Itu jauh Sobat Kicau Mania. Untuk ke glodok mereka harus meloncat ya, terutama indukannya. Nah, kalau untuk posisi bertelur, Om, apakah nggak rawan itu nanti tercecer telur di pasir? Nah, dulu memang ada kita berpikir seperti itu, tapi seiring waktu kita membuktikan ternyata tidak seperti itu Sobat Kicau Mania. Jadi burung ini pintar, maka dari itu dia bisa naik ke glodok sendiri ya, dia bisa mengatur waktunya. Kemudian kalau untuk tangkringan, posisi kami seperti ini di lolo indukan, tangkringan banyak ya, tidak perlu karena berbahaya, tangkringan itu terlalu banyak. Jadi simpel saja. Nah, kemudian masalah glodok ya, ketinggian glodok ini Sobat Kicau Mania sering kita bahas. Kalau kalian melihat, memperhatikan glodok kami dari kandang kami yang dulu sampai kandang yang sekarang itu sama saja, ketinggiannya 2 meter ya, bisa pas bisa lebih. Nah, itu dimaksudkan agar mereka nyaman ketika kita pemberian makan. Glodok itu posisi di atas kepala kita. Itu cara kita ya kalau di lolo indukan. Dan juga untuk di lolo indukan, apabila kita sering lewat ya, glodok itu kan bisa kita tutup pakai kain ya kan. Nah, indukannya tetap fokus mengeram. Kenyataannya seperti itu di tempat kami, di penangkaran kami, ketika kita lewat memberikan makan dari pintu 1 ke pintu 2, ke kandang 1 sampai ke kandang 2. Nah, itu tidak masalah. Jadi dia tidak melihat keberadaan kita tinggi di atas kepala kita ini ya. Nah, untuk ukuran glodok kalian bisa cek lagi di video yang lama, sudah kita bahas. Nah, muncul pertanyaan, apakah glodoknya harus seperti itu Om untuk di lolo indukan? Nah, jadi kalian bisa berpikir sendiri ya, secara logika kalian bisa mengikuti cara kami kalau menurut kalian cocok ya. Apabila tidak cocok, kalian bisa letakkan glodok itu tidak mesti tinggi ya, silakan dicoba saja. Tetapi kalau kami sudah biasa, ketika kita mengecek glodok posisinya ini aman. Jadi indukan murai batu ini ketika dia turun dari glodok ya, kita melihat telur atau melihat posisi sarangnya itu tidak terganggu Sobat Kicau Mania karena posisinya tinggi. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya, mengenai lantai dasar, itu alasnya pakai apa? Nah, jadi di sini kita pakai campuran Sobat Kicau Mania, pasir laut ya, pasir putih. Kemudian di sini juga ada tanah dan juga kerikil atau koral yang halus ya. Nah, itu kita campur. Dan juga di sana juga kita berikan cangkang telur Sobat Kicau Mania. Nah, ini cara kita sendiri ya, boleh diikuti kalau kalian merasa cocok. Nah, untuk pakan Sobat Kicau Mania, apabila kita tidak mendapatkan kroto ya dan juga cacing pengganti protein tinggi, kita pakai telur rebus, telur burung puyuh Sobat Kicau Mania, seperti di hadapan kalian ini ya kan, di hadapan video ini. Ini kita taburkan saja seperti ini ke pasir atau ke lantai dasarnya. Nah, cangkang telurnya kita remukkan juga Sobat Kicau Mania, cangkang telur mentah. Apabila kita misalnya masak telur ya kan,
kita ambil cangkangnya itu, kita remukkan pakai tangan, kita taburkan ke lantai dasar. Nah, lantai dasar itu sebenarnya Sobat Kicau Mania tidak patokan ya. Buktinya di kandang kami ini lantainya itu ada semen, tetapi kita lapisi dengan pasir yang tipis, kemudian tanah yang tipis, dan kerikil juga tipis. Nah, jadi untuk dasarnya itu semen sebenarnya Sobat Kicau Mania, karena memang telanjur ya, karena ini posisi kandang di dalam rumah, dan ini posisinya kemarin itu adalah dapur dan tempat jemur pakaian. Jadi sudah ada lantai yang di semen, maka dari itu agak keras sebenarnya. Cuman kita di sini yakin saja kalau kaki anakan murai batu ini kuat ketika turun glodok, maka mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak cedera, tidak mudah patah. Nah, ini buktinya Sobat Kicau Mania. Kalian bisa lihat itu semen lantai dasarnya itu. Akhirnya lama kelamaan menipis, pasir, kemudian kerikil dan juga tanah itu kelihatan semen itu. Nah, itu buktinya anakan murai batu kami turun glodok nggak masalah Sobat Kicau Mania. Kakinya aman-aman saja dan bisa nangkring dan terbang tinggi. Bahkan ketinggian terbangnya bisa di atas glodok sekitar 2 meter lebih. Nah, jadi di dalam video ini adalah kandang darurat kami Sobat Kicau Mania. Sengaja kita videokan agar kalian itu tidak bertanya-tanya dan tidak menjadi patokan ya. Kalau untuk berhasil produksi itu tidak menjamin dari bentuk kandang sebagus apapun, itu tidak menjamin, tetapi kualitas indukannya ya bagus. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Sobat Kicau Mania, untuk tempat mandi ini nggak ada Sobat Kicau Mania. Dan juga untuk bak mandi, untuk indukan dan juga trotolan juga tidak ada. Lalu bagaimana mereka mandi dan minum? Nah, jadi Sobat Kicau Mania untuk minum ya sedikit demi sedikit kita semprot ya pakai semprotan kiokan itu ke paru anakan murai batu atau ke kepalanya. Untuk mandi kita tembak saja posisi sayap dan ekor. Nah, kalau indukannya ya sama pejantan ini bisa mandi Sobat Kicau Mania. Mereka bisa mandi di atas cepu ya. Kalian bisa lihat di sana ada air. Nah, dia bisa bilas-bilas dan mandi di dalam cepu. Nah, itu sederhana saja Sobat Kicau Mania, karena posisi kandang ini darurat ya. Di depannya ini ada sumur. Sumur ini tidak bisa kita ratakan karena bentuknya sudah terlanjur. Jadi untuk kandang ini nggak ada pintu. Jadi pintunya itu dibuat dari kandang yang di sebelahnya. Artinya dia ini nembus dindingnya itu adalah pintu. Nah, ini sambil saja kita berikan telur puyuh rebus Sobat Kicau Mania ya, untuk asupan protein tinggi. Nah, kita jelaskan di sini Sobat Kicau Mania ya, untuk anakan murai batu ini bisa makan dan bisa minum mandi sendiri itu di usia 20 hari ke atas ya. Kadang-kadang paling cepat itu dia bisa bilas-bilas di usia itu sekitar 15 hari ke atas, usia 16, 17, 18 sudah bisa bilas-bilas. Nah, kalau untuk benar-benar mandi ya itu sekitar 20 sampai 22 hari ke atas. Nah, itu sudah bisa. Nah, kalau mereka di posisi nangkring di atas ya kan, cepu itu juga tidak terlalu tinggi. Jadi anakan murai batu bisa mandi di sini, bilas di sini, di dalam cepu, dan bisa minum di sini. Jadi kita tinggal kuras dan ganti saja air yang bersih. Simpel kan? Jadi kandang ini memang darurat. Kalau memang rezeki tentu saja bisa produksi, bukan patokan dari kandang yang bagus. Nah, ini anakan murai batu kita ini usianya 18 hari dan 19 hari Sobat Kicau Mania, sudah bisa mencari jangkrik di bawah. Kita tinggal lempar saja jangkrik itu ke pasir, ke lantai. Nah, lantainya juga sudah kita semprot jauh-jauh hari sebelum kita membuat kandang ini. Kita semprot sama racun semut, yaitu Regen kita pakai ya. Beli saja di toko pupuk, itu pasti ada toko pupuk dan racun. Nah, usia seperti ini Sobat Kicau Mania, apabila mereka sudah terbang tinggi, suka nangkring di atas ya, nggak usah khawatir. Dia melihat cepu yang berisi air tentu akan minum dan mandi, bilas-bilas. Itu faktanya, kita sudah sering melihat seperti itu di loloh indukan. Jadi kandang darurat pun bisa kita manfaatkan Sobat Kicau Mania itu untuk menjawab semua pertanyaan Sobat Kicau Mania. Nah, sekali lagi untuk di kandang Sobat Kicau Mania tidak menjadi patokan ya. Jadi kandang itu kita desain sesuai selera kita ya. Glodok di sini cuma satu Sobat Kicau Mania, aman-aman saja. Dan glodoknya di depan. Jadi kita bisa melihat telur dan juga sarangnya bisa membersihkan tanpa masuk ke kandang. Seperti itu Sobat Kicau Mania. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.